Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, Allah hanya untuk Muslim. Yeremia 2 ayat 10-11. Di ayat 11 dikatakan, "Pernahkah suatu bangsa menukar sesembahan-sesembahannya meskipun mereka bukan Elohim? Namun umatku telah menukar kemuliaan mereka dengan apa yang tidak berguna." Nah teman-teman, pemulihan nama Sang Pencipta bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi pemulihan ini sudah mendunia. Dan kembali pemberitaan tentang penggunaan nama sesembahan lain dimuat dalam media cetak, seperti yang terjadi di Malaysia beberapa tahun yang lalu, tepatnya 19 Agustus 2013. Di mana Menteri Malaysia mengatakan kepada umat Kristen bahwa Allah hanya untuk Muslim. Allah hanya diperuntukkan bagi umat pemeluk Islam, dan non-Muslim harus berhenti menantang kebenaran yang mutlak ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, bahwa penggunaan kata Allah telah menjadi sengketa panjang di Malaysia antara umat Islam dengan umat Kristen. Firman Elohim sudah mengatakan dengan jelas bahwa semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. 1 Tawarik 16 ayat 26. Dan jangan ada padamu sesembahan-sesembahan lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Dan saat ini pemulihan itu juga terjadi di Mesir. Ada ribuan orang berkumpul dan disitulah terjadi sesuatu yang menggemparkan, di mana ribuan orang itu menyerukan nama Yesua, Yesua, Yesua itu selama 15 menit. Suara yang bergemuruh itu sangat dahsyat, luar biasa. Dan Yesua ditinggikan oleh ribuan orang Kristen Arab. Nah, hal ini pun sudah dinyatakan dalam firman Elohim. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan Yahweh akan dikenal di Mesir dengan memukul dan menyembuhkan, dan mereka akan kembali kepada Yahweh, dan Dia akan mendengarkan dan akan menyembuhkan mereka. 2 Tawarik 7 ayat 22. Dan pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga setelah Mesir dan Asyur. Suatu berkat di tengah-tengah bumi yang Yahweh berkati, dengan berkata, "Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku." Ayat 24-25. Jadi teman-teman, pernyataan-pernyataan firman Elohim sudah begitu jelas, apalagi yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Masihkah mengeraskan hatinya dan ingin tetap mempertahankan sebuah sesembahan yang bukan milik kekristenan? Orang Muslim saja mengerti bahwa Allah adalah milik kepunyaannya. Allah hanya untuk Muslim saja. Nah, Tuhan akan segera memulihkan namanya dengan memberi bibir-bibir yang berseri. Sefanya 3 ayat 9. Jadi teman-teman, muliakanlah Bapa Yahweh dengan hati dan bibir yang bersih. Nah, sekian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi pendengar semua dimanapun berada. Dan jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun dapat mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.